itu, kota Betlehem itu aku tidak akan goyah. Berapa lamakah aku hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dan yang mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka menutupi. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Salam. Salam. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali Bapak Mama dalam ibadah minggu hari ini 25 Mei 2025. 25 cantik tanggalnya. Ya, hari ini kita berjumpa kembali dan saya senang di akhir Mei saya bisa ada bersama dengan Bapak Mama jemaat Tuhan Pos PI Nun Kurus di tempat ini, GKI Revival Nun Kurus di tempat ini. Nah, kita akan belajar firman Tuhan sebagaimana tadi sudah dibacakan di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sebenarnya kita lihat itu nanti seluruh Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, tapi kita membaca dari ayat yang kelima dan nanti di dalam uraian penjelasan perenungan kita pada pagi ini kita akan membahas itu sampai ayat yang ke-13 dan saya memberi tema untuk kita pada pagi hari ini di dalam perenungan yakni tenang walau di tengah badai. Wah, ini temanya agak besar, jadi bisa lihat. Minggu lalu saya punya tema kecil sekali, manusianya besar sekali. Ya, ini temanya cukup besar Bapak Mama ya. Tenang walau di tengah badai. Kalau kita dengar tema ini, temanya cantik sekali, temanya bagus sekali. Pertanyaannya, biasa kita tenang tidak kalau ada masalah? Tidak selalu. Biasanya kita punya berbagai persoalan, kita tenang tidak? Tidak selalu. Ada yang tenang, ada yang tidak tenang. Itu fakta. Dan sebagai manusia itu bisa terjadi. Kita bisa tidak tenang, kita bisa tidak aman ketika kita ada di tengah-tengah persoalan, kita ada di tengah-tengah masalah, kita ada di tengah-tengah kehidupan di mana kita betul-betul menghadapi satu masalah yang besar dan itu membuat kita secara pribadi, keluarga, orang tua tidak merasa tenang di dalam hidup. Tapi hari ini tema kita adalah tenang walau di tengah badai. Biasa contohnya tidak tenang ini apa? Tidak ada uang. Ya. Tidak tenang ini apa? Ketika anak-anak sekolah minta uang dan bapak mama belum ada uang. Tidak tenang. Ya. Tidak tenang ini apa? Tidak tenang ketika orang koperasi sudah tantung dan kita punya 20.000 juga belum ada. Tidak tenang. Ya, itu tidak tenang di dalam hidup. Ketika kita lihat orang lain dan kita pikir rumah tangga isi dapur kita hari ini mau makan apa, kita tidak tenang. Itu ketidaktenangan yang biasa lumrah kita semua hadapi. Atau orang lurus semua tenang-tenang saja. Ya, kalau kita membagi rasa tidak tenang ini, rasa tidak aman ini ada dua. Yang pertama itu rasa tidak tenang secara jasmani. Artinya bahwa segala hal yang berkaitan dengan jasmani, makan, minum, pakai, tinggal, masalah, tetangga, itu membuat kita tidak aman, kita tidak tenang, itu masalah secara jasmani. Tapi yang kedua adalah tidak tenang secara rohani. Tidak tenang secara rohani ini apa? Hati tidak damai, pikiran konsentrasi tidak tenang di dalam hidup. Makanya waktu Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berikan satu kalimat bagus kepada para muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 27. Tuhan Yesus bilang begini, damai sejahtera tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Kenapa Tuhan Yesus kasih damai sejahtera kepada murid-murid? Masalahnya murid-murid tidak tenang saat itu. Kenapa tidak tenang? Karena kalau kita lihat di pasal
sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan kasih damai sejahtera. Kenapa? Karena para murid tidak tenang saat itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 27, damai sejahtera-Ku kutinggalkan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jadi Tuhan Yesus bilang ini dua makna. Pertama, hanya Tuhan Yesus yang bisa kasih damai sejahtera. Jangan cari damai sejahtera di tempat lain. Hanya Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus bilang damai sejahtera yang Dia kasih itu berbeda dengan damai sejahtera yang dunia kasih. Nah, tapi masalahnya adalah ada banyak orang lebih suka cari ketenangan dari dunia ini. Betul saudara. Banyak orang ketika hidup jadi orang Kristen susah, ketika hidup jadi orang Kristen tidak membawa kebahagiaan, ketika hidup jadi orang Kristen hanya miskin-miskin saja, makanya keluar jadi bukan lagi orang Kristen dan mereka bergelimang. Itu yang terjadi. Ya, hari ini banyak orang. Bahkan kalau kita mengatakan ada Pak Pendeta Adindi, biasa pelayanan di kita, dia itu biasa pelayanan di pedalaman timur. Tentu sadar atau tidak, Bapak Mama sadar atau tidak kita punya pedalaman timur yang dulunya kita betul-betul mau bilang dikatakan 100% Kristen garis keras. Sekarang tidak lagi. Pesisiran itu bukan lagi Kristen yang diduduki. Kenapa bisa? Kenapa bisa tiba-tiba yang Famanafi bisa jadi Siti? Itu aneh sekali. Itu sangat aneh. Tapi itu yang terjadi. Pertanyaannya kenapa bisa? Karena mereka tukar Tuhan Yesus dengan harga dunia. Itu yang terjadi. Mereka lupa Tuhan Yesus bilang yang saya kasih sudah sama dengan dunia kasih. Tapi masalahnya dong cari yang dunia kasih, bukan cari yang Yesus kasih. Betul toh? Itu yang terjadi. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan perhatikan bahwa bukan saja ketika kita digoda untuk pergi tinggalkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sendiri pun pernah dicobai oleh iblis. Bahkan iblis katakan bahwa lu sembah beta kasih seluruh dunia. Artinya bahwa ketika kamu tunduk kepada saya kasih kamu kemewahan kenikmatan dunia ini. Saya punya dunia ini. Kalau kamu sujud menyembah, saya pasti memberikan semua itu kepada kamu. Iblis pernah coba Tuhan Yesus di dalam Matius 4 ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahan. Ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu. Beta kasih lu semua. Tapi jika engkau sujud menyembah kepadaku. Kalau Tuhan Yesus sujud menyembah kepada iblis, ini tawar-menawar ketika Yesus mau masuk pelayanan dan Yesus dicobai kepada guru. Ini kata-kata setan kepada Tuhan Yesus, iblis kepada Tuhan Yesus. Kalau lu sembah beta kasih semua yang dilihat. Dan hari ini semua orang mau ikut iblis karena kata-kata ini. Lu sembah beta, lu datang, lu ikut beta, semua yang nikmat, semua kekayaan dunia ini beta kasih kepada kamu. Itu tawaran dari iblis kepada Tuhan. Jadi kita perhatikan, kalau sekelas Tuhan Yesus saja iblis bisa serang, iblis bisa goda, tekan mana di ketua manusia berdosa. Iblis bermain ketua bisa-bisa. Ya, itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 63 ini, maka kita akan melihat bahwa ada hal-hal juga yang terjadi pada Raja Daud. Ini Daud yang menulis Mazmur 62 ini. Mazmur 62 ini ditulis oleh Daud dan pada saat itu sebagai manusia, dia punya satu masalah yang besar. Dan masalah itu tentunya sebagai manusia omong kosong kalau Daud itu tidak merasa aman-aman saja. Omong kosong kalau Daud hanya merasa tenang-tenang saja, tanpa masalah, tanpa apapun yang terjadi. Tidak, dia juga mengalami ketidaktenangan di dalam hidup. Nah, hari ini di dalam Mazmur 62 ini, di ayat 1 sampai ayat 5 bahkan sampai ayat 13, kita akan belajar bersama-sama beberapa poin berkaitan dengan Mazmur ini dan juga berkaitan dengan tema sehingga kita sebagai orang-orang Kristen kita betul-betul sadar benar dan bahwa betul-betul kita tahu bahwa kita bisa aman sekalipun kita ada di dalam masalah. Kita semua punya masalah. Bapak Ibu 2025 hari ini
bilang kamu bisa tenang sekalipun ada di tengah badai. Itu tidak ada cari di mana saja. Tidak ada jaminan yang Yesus berikan kamu bisa tenang sekalipun kamu ada di dalam badai. Tidak ada selain di dalam kekristenan. Itu jaminan daripada Yesus. Nah, kita akan melihat di dalam Mazmur 62 ini ada beberapa poin yang kita renungkan bersama ya. Yang pertama kita belajar tentang latar belakang supaya kita tahu Mazmur 62 ini ditulis pada situasi seperti apa, kondisi seperti apa Daud menulis Mazmur 62 ini. Kalau kita lihat, kita belajar tentang Alkitab, maka Mazmur 62 ini dikategorikan, dikelompokkan sebagai Mazmur kepercayaan. Artinya bahwa di dalam kata-kata Mazmur ini ada satu bentuk kepercayaan yang besar kepada Allah dari seorang pemazmur. Sekalipun ada badai, sekalipun ada masalah, dia punya kepercayaan itu begitu tinggi, begitu besar kepada Allah. Kita lihat itu di dalam ayat yang ketiga dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tidak akan goyah. Ada masalah, tapi dia tidak menjadi goyah sekalipun ada masalah banyak di dalam kehidupan daripada Daud. Nah, kalau begitu Daud ini punya masalah apa sehingga dia bisa katakan sekalipun ada masalah aku tidak akan goyah. Mazmur 62 ini ditulis ketika Daud itu melarikan diri dari Saul. Bapak Ibu pernah baca Alkitab kisah tentang Raja Saul mengejar Daud dengan begitu rupa dan kemudian berencana untuk membunuh dia. Itu kisah yang sangat terkenal di Alkitab. Dua raja, seorang raja pertama Israel bernama Saul itu diangkat. Kemudian ketika Saul tidak lagi setia kepada Tuhan, Tuhan lalu menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Jadi Daud diurapi untuk menjadi raja. Pada saat itu Saul masih memerintah sebagai raja. Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja. Itu secara rohani di hadapan Tuhan. Dia sah di mata Tuhan, dia menjadi raja. Tapi secara nasional bagi kerajaan Israel saat itu masih Saul yang memerintah sebagai raja. Ini sekarang sudah ada dua raja ini. Raja Daud yang diurapi oleh Tuhan, kemudian Raja Saul yang sementara memerintah. Ini masalah yang terjadi. Dan masalah ini kita akan bisa lihat bagaimana Daud mengalami ketakutan. Daud ini sangat takut. Kenapa? Karena ini Raja Saul, raja besar. Dia punya pasukan ribuan. Dan dia lari, dia kejar Daud dengan pasukan ribuan itu. Dia pergi dan dia kejar Daud. Itu berarti bahwa satu hal yang begitu luar biasa kita lihat bagi seorang yang bernama Daud ketika dia menghadapi musuh, bukan musuh yang dari luar kita tidak kenal. Ini musuh yang ada di depan mata. Bahkan Saul menyapa Daud itu sebagai anakku. Kenapa anakku? Karena Daud ini kawan baik dengan anak dari Saul yaitu Yonatan. Yonatan ini kawan baik sekali, bahkan Yonatan sangat mengasihi Daud. Nah, itu ceritanya. Karena saking mengasihi Daud ini, nanti kita lihat dalam cerita bahwa ada akal bulus licik dari Saul untuk membunuh Daud, itu pakai Yonatan. Wah, ini cara betul-betul licik, cara betul-betul cerdik dari seorang Saul, bagaimana dia bisa mau untuk membunuh Raja Daud. Dan kita lihat ya, Bapak Ibu perhatikan ayat 4 dan ayat 5, saya baca. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia? Ini Daud omong kepada orang-orang yang mengejar dan membunuh dia. Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Ayat 5, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuk. Jadi di sini Daud bilang bahwa ada banyak orang yang berencana untuk membunuh dia. Mereka menyerbu dia, mereka memperlakukannya dengan buruk. Itu yang terjadi dari musuh. Musuh melakukan itu yang buruk. Jadi Daud menggambarkan musuhnya, kemudian dirinya sendiri. Orang-orang itu bangun dan menyerang dia. Lalu kita cari tahu, Bapak Ibu. Kita perlu cari tahu begini. Kalau ini situasi Mazmur 62 adalah ketika Daud dikejar oleh Saul, maka kita perlu cari tahu kira-kira seperti apa, kondisi seperti apa, atau situasi seperti apa ketika Daud itu dikejar
Lalu kita lihat bagaimana caranya. Caranya Saul bunuh Daud ini bagaimana? Caranya Saul merencanakan dan membunuh Daud ini bagaimana? Bapak Ibu, pertama kita lihat bahwa Saul ini betul-betul membenci Daud. Saul begitu membenci Daud, kemudian yang terjadi adalah ketika ceritanya Saul ini biasanya kemasukan roh jahat. Lalu bagaimana supaya roh jahat ini keluar? Mesti main musik. Main musik itu main kecapi. Cari di Israel tidak ada orang yang main kecapi bagus sampai roh jahat yang di dalam Saul bisa keluar. Kaget tahu-tahunya ada anak Isai yang nama Daud, itu dia bisa memainkan kecapi. Lalu apa yang terjadi? Daud dipanggil datang lalu bermain kecapi. Bermain kecapi supaya roh jahat yang ada di dalam Saul ini keluar. Ceritanya begitu. Satu ketika Daud lalu sementara memainkan kecapi begini, tombak itu ada di tangan Saul. Daud ada di sana. Kemudian entah bagaimana caranya Saul ketika dirasuki oleh roh jahat itu, dia ambil tombak itu lalu lempar kepada Daud. Tapi kemudian tidak kena. Aneh, Saul ini raja, dia biasa berperang. Dia kalau tembak itu sekali mati. Bidik itu sekali mati. Tapi anehnya jarak mereka itu tidak terlalu jauh antara Saul dan Daud. Dia ketika ambil tembak dan tombak dan dia lempar ke arah Daud, justru itu tidak kena. Dan orang hukum bilang Daud silih. Dan akhirnya Daud tidak mati pada hari itu. Daud lalu lari, takut. Ini kenapa raja besar mau bunuh beta? Dia lari dan apa yang terjadi kalau kita lihat? Ketika dia lari itulah Saul tidak puas. Saul bilang, oh ini dia harus mati. Harus mati. Bagaimanapun caranya dia harus mati. Pertama dia tombak Daud, tetapi itu tidak mati. Kemudian yang kedua apa yang dia bisa buat supaya Daud mati? Kemudian Saul ini tidak hilang akal. Dia punya anak perempuan yang sulung. Anak perempuan yang sulung ini namanya Merab. Merab ini dia mau jodohkan dengan Daud. Tujuan dia jodohkan dengan Daud ini apa? Supaya kalau lu jadi beta menantu, beta bisa buat apa saja di lu dan lu bisa beta bunuh. Karena itu dia lalu kasih jodoh ini Merab dengan Daud. Tapi Daud bilang begini. Terima kasih. Tapi Daud bilang begini. Saya tidak pantas Tuhan menjadi menantu dari seorang raja. Siapa saya? Saya orang yang tidak ada apa-apa. Kenapa saya harus menjadi menantu? Saya tidak layak. Kemudian batal, perjodohan itu batal. Merab dia kasih dengan laki-laki yang lain, kepala prajurit yang lain. Gagal tahap kedua. Kemudian tahap ketiga Saul mulai berpikir lagi, bagaimana caranya supaya saya membunuh Daud. Lalu ketiga, tahu-taunya dia punya anak perempuan yang lain namanya Mikal. Mikal ini jatuh cinta dengan Daud. Oh, ini pasti, ini peluang. Lalu Saul kembali nego dengan Daud. Oh Daud, saya punya anak yang nama Mikal, ternyata jatuh cinta dengan kamu. Saya mau menjodohkan kamu. Dan kali ini kamu akan menjadi menantu saya. Dan Daud tetap menolak seperti tadi. Oh tidak, saya tidak layak menjadi menantu seorang raja besar Israel. Saya bukan siapa-siapa. Kemudian Saul bilang, oh tidak apa-apa. Dia punya mas kawin, dia punya belis, dia punya mahar itu murah saja, tidak banyak. Apa? 100 kulit katan dari orang Filistin. Kulit katan ini biasanya orang sunat digunting kulit katan dari laki-laki, sunat laki-laki ya. Ujung kulit katan dari laki-laki ini, nah itu 100. Artinya 100 orang harus menjadi tumbal dulu. Dan kulit katanya itu dibawa kepada Raja Saul supaya itu menjadi mahal. Dan Daud bilang, oh bisa. Saya ini prajurit untuk melawan orang Filistin itu tidak terlalu susah bagi saya. Dan Daud setuju, oke, saya mau nikah dengan Mikal, saya mau ambil Mikal menjadi istri saya, dan mas kawin mahar atau belis adalah 100 kulit katan dari orang-orang Filistin. Daud pergi berperang dan akhirnya dia mengalahkan orang Filistin dan dia bawa pulang 100 kulit katan orang Filistin. Saul bilang, batal lagi dia mati. Seharusnya tujuan kasih Mikal supaya dia pergi serang orang Filistin bunuh. Tapi ternyata orang Filistin tidak bunuh, malah dia bunuh orang Filistin dan dia bawa 100 kulit katan kepada Saul. Lalu Saul ini tidak dia sebagai orang yang terlalu pengen ini Daud mati, dia sudah akan pernah menyerah begitu saja. Lalu dia berpikir,
tadi saya ngomong. Anak Yonatan ini dia tahu bahwa Yonatan ini sangat mengasihi Daud. Dan betul-betul mereka berdua ini sebagai saudara. Antara Yonatan dan juga Daud. Kemudian Saul ini datang kepada Yonatan. Saul bilang begini, Yonatan, saya akan membunuh Daud. Maka lu bawa dia, datang dia, lu rayu dia bagaimanapun, bawa datang di istana supaya kita bisa bunuh. Tapi karena Yonatan ini sayang kepada Daud, Yonatan ingin kasih tahu Daud. Kasih tahu apa? Kasih tahu apa yang dia punya bapak rencanakan. Lu harus lari jauh-jauh karena bapak suruh beta datang ambil lu bawa pulang ke istana supaya kasih mati lu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dari situ Daud lalu melarikan diri. Daud melarikan diri dan Saul gagal membunuh Daud. Gagal lagi. Tombak langsung gagal. Pakai tangan anak-anaknya juga gagal. Lalu apa yang terjadi? Saul menyerah? Tidak, dia tidak menyerah. Yang berikut untuk kedua kali setelah Daud lari dan lepas daripada Saul, Saul ini lalu datang kepada Yonatan. Munafiknya Saul datang kepada Yonatan bilang begini, lu panggil itu Daud datang di sini, beta minta maaf, beta salah. So tahu kenapa kok beta bisa bunuh dia? Tapi sekarang beta sudah mulai beta berjanji di hadapan Tuhan, lu mau datang dia dan dia tinggal di sini dan beta sudah akan bunuh dia lagi. Dan dia janji seperti itu, Yonatan percaya. Jadi Yonatan pergi bawa Daud datang. Oh, bapaknya sudah bertobat, bapaknya sudah tidak lagi membunuh Daud. Daud bapak bilang pulang sudah, bapak sini akan bunuh lu lagi. Jadi Daud ikut yang sama untuk kedua kali. Waktu Daud sementara main kecapi, itu roh jahat tiba-tiba datang kepada Saul. Dan apa yang terjadi? Untuk kedua kali tombak ada di dia punya tangan dan lempar yang sama kepada Daud. Tapi untuk kedua kali itu pun Daud tidak kena tombak itu. Ya, ini betul-betul bagaimana Tuhan menjaga, nyaris mati tapi tidak mati. Tuhan betul-betul menjaga Daud dengan begitu luar biasa. Dan kita lihat saudara bahwa itu setelah dia tobat untuk Daud mati tidak terjadi, Daud lalu larikan diri. Nah ini ketika tulis ini masuk ke ayat kedua itu Daud ada di padang gurun. Daud lari ke padang gurun bersembunyi dari Saul. Daud betul-betul ketakutan saat itu. Dan apa yang terjadi? Saul ini tahu bahwa Daud ini pergi ke padang gurun. Kalau begitu kita serbu, cari dia di padang gurun. Caranya apa? Bawa 3.000 pasukan. Jadi 3.000 pasukan pergi cari Daud supaya bunuh. Tapi anehnya, waktu mereka pergi itu ketemu dengan seorang imam. Imam ini dia memberi makan Daud. Waktu itu Daud kelaparan lagi, lalu bertemu dengan seorang imam Israel. Lalu Daud katakan begini, beta dengan beta punya orang-orang ini lapar, sudah ada makanan, bisakah kasih kepada kami makanan sedikit? Lalu imam ini kasih. Waktu imam ini kasih, mata-matanya Saul ada di situ. Mata-matanya Saul lihat, ini imam kasih Daud dan dia prajurit makan. Mata konenglah kepada Saul. Apa Daud ada di sini dan ini imam kasih makan dia? Apa yang terjadi? 3.000 orang datang bersama dengan Daud. Sampai depan imam, Saul bilang begini. Lu ini imam di Israel, memimpin di Israel bersama dengan saya. Tapi kenapa lu bisa untuk membela itu musuh? Cari tahu seperti itu. Mereka omong seperti itu dan imam bilang tidak. Dia makan tapi dia tidak melakukan hal buruk terhadap saya. Saya memang kasih dia roti tapi dia tidak melakukan hal buruk. Apa yang terjadi? Ketika Saul begitu emosi, kenapa lu bisa kasih makan? 85 imam-imam pada hari itu dibunuh oleh Saul. Tidak dapat Daud, 85 imam rata dengan tanah dibunuh oleh Saul. Saking jahatnya Saul untuk membunuh Daud. Tetapi yang terjadi ketika dia pergi, dia tinggal di padang gurun itu. Seperti tadi saya katakan, coba lihat pertama Samuel 23 ayat 14 bilang begini. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sir. Dan selama waktu itu Saul mencari dia. Tetapi ini garis bawah. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ayat firman mengatakan bahwa kenapa Daud bisa lolos? Bukan karena Daud hebat. Kenapa Daud bisa lolos? Bukan karena dia terlalu lincah untuk dari tombak dan itu prajurit. Kenapa? Jawabannya ada di dalam ayat 14 bagian terakhir. Tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke tangan Saul. Allah tidak menyerahkan Daud ke tangan Saul. Oleh karena Allah tidak menyerahkan, Allah bekerja. Itulah sebabnya kita lihat bahwa Daud
hendak membunuh dia. Itu kisah. Itu yang terjadi. Jadi berulang-ulang kali Saul berusaha untuk membunuh Daud. Pertanyaannya, kenapa? Bapak Ibu tahu alasan kenapa Saul benci sekali kepada Daud dan bunuh? Kenapa? Tahu? Karena Saul iri hati. Bapak Ibu biasa iri hati, hati-hati dengan iri hati. Karena itu bisa buruk akibatnya. Hati-hati dengan iri hati kepada orang. Kita tidak tahu, tapi iri hati itu sedikit ada di dalam hati tidak terlihat. Tapi itu sangat mengerikan. Karena iri hati, Saul begitu ingin membunuh Daud. Lihat ayat kita, pertama Samuel 18 ayat 9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Kalau ayat ini dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini. Sejak hari itu, ia iri hati kepada Daud. Sejak hari itu, hari apa? Hari kenapa? Sampai saat itu, mulai hari itu Saul benci sekali kepada Daud. Mulai sejak saat itu, sejak kapan? Saul bisa begitu membenci iri hati dan juga hendak membunuh Daud. Lihat ayat ini. Pertama Samuel 18 ayat ke-7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sejak hari itu, sejak hari apa? Sejak hari ini perempuan menari-nari, memuji-muji Daud dan Saul. Lalu mereka bandingkan. Hanya karena situasi itu. Nah, ini mereka melawan orang Filistin. Kemudian mereka menang dalam peperangan, mereka pulang. Nah, karena pulang itu disambut oleh Israel begitu rupa. Wah, ini kita punya prajurit, kita punya raja, pulang berperang dan mendapatkan kemenangan. Lalu kita buat yel-yel. Nah, kalau kita kenal yel-yel. Nah, ini yel-yel. Yel-yel yang mereka buat. Saul itu mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud itu berlaksa-laksa. Mana pesan? Kau sama-sama perang. Lu dan beta sama-sama perang. Tapi kenapa orang ngomong lu lebih banyak bunuh orang daripada beta? Sejak orang ngomong ini, sejak hari itu Saul tidak tenang. Saul mulai iri hati dengan Daud. Dia tidak tenang sama sekali. Lalu lihat kembali di ayat yang ke-29 dari pertama Samuel 18. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidup. Musuh seumur hidup. Bapak mama ada yang bertengkar di sini, Pak lain mengenai tanah, janji tidak akan ini damai seumur hidup. Ada banyak yang seperti itu. Tapi saya harap semoga bukan di tempat ini. Daud diserang, tapi pertanyaannya Daud balas ke sono. Ini Daud ini dikejar habis-habisan. Saul ini bunuh dia, mau bunuh dia dan berencana ulang-ulang. Pakai tangannya sendiri, pakai tangan orang lain, tetap dia sendiri dan dia tidak bisa membunuh Daud. Pertanyaannya kalau begitu Daud kemana? Daud balas ke sono. Daud balas ke sono. Daud tidak balas. Daud tidak balas. Satu ketika Saul ini mau kencing. Mereka ada di tarik gunung, Saul di belakang gunung sebelah, Daud di sebelah sini. Lalu kemudian pada saat itu Saul mau pergi buang air. Saul mau pergi buang air begini, lalu dia masuk di dalam gua. Waktu dia masuk di dalam gua, tahu-tahunya Daud ada di sana. Dia tidak tahu Daud sama sekali. Lalu apa yang terjadi? Waktu sementara dia buang air itu, Saul potong dia punya jubah bagian belakang, potong sedikit. Lalu kemudian Daud keluar di belakang gunung sana, baru Daud berteriak, Tuanku Raja. Coba lihat apa yang terjadi. Lalu dia lihat dia punya puncak jubah di bagian belakang, ternyata sudah terpotong. Dan Daud bilang, saya pegang, saya yang potong itu. Hari ini Tuhan kasih kamu kepada saya untuk bunuh. Dan kalau saya mau kamu mati sudah. Kamu mati tadi. Tapi kenapa saya tidak mau? Karena saya tidak mau menjamah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Oh, indah sekali. Orang yang sudah bekerja membunuh, tapi ketika dia punya kesempatan bunuh lawan, dia tidak lakukan. Indah sekali. Yang kedua, dia tidak punya kesempatan, dia tidak bunuh, lalu mereka pergi. Saul pulang. Kemudian beberapa waktu Saul kejar kembali Daud dan mereka tidur. Mereka tidur malam di satu tempat, mereka tidur dalam perkemahan. Dan ada prajurit bahkan panglima yang menjaga Saul di situ. Tapi Tuhan buat mereka
sono, tidak tahu apa yang terjadi. Daud bersama pasukannya pergi lalu ambil pedangnya. Saul yang ada di sampingnya, Daud Saul tidur, ambil pedangnya dan ambil ken di tempat minum itu, ambil lalu bawa. Waktu dijauh sama Daud berteriak pula. Daud berteriak yang sama, Tuanku Raja, lihat apa yang terjadi. Bukankah kamu punya prajurit yang hebat? Kenapa mereka tidak menjaga kamu dengan baik? Saya bisa membunuh kamu. Lihat, pedangmu tidak ada di samping kamu, kendimu tidak ada. Sekarang ada di saya punya tangan pedang dan juga kendi. Saya bisa bunuh kamu saat ini. Tapi tidak, saya tidak lakukan itu. Mengapa? Lagi-lagi kata-kata kalimat yang sama. Saya tidak mau menyentuh orang yang bukan Tuhan. Saudara, penghargaan terhadap hamba Tuhan itu tinggi sekali. Dia tahu bahwa sekalipun dia raja jahat, tapi dia yang diurapi Tuhan dan dia berlaku baik. Saudara, ini pelajaran untuk kita bahwa kita seringkali kurang ajar dengan hamba Tuhan. Bahkan kita punya, ketika kita rasa kita melayani Tuhan, kita lalu lebih baik dari hamba Tuhan. Ingat, hamba Tuhan yang melayani kita, dia adalah orang yang kurang Tuhan. Daud belajar dari rendah hatinya Daud. Dia tidak mau menyentuh, bahkan dia punya kesempatan. Bahkan dikatakan Tuhan kasih kesempatan untuk Daud bunuh Saul. Itu kesempatan. Tapi Daud bilang, kita sonde akan bunuh dia dengan beta punya hati. Biar dia mati di tangan orang lain. Tuhan yang membalas, bukan beta. Itu rendah hati luar biasa. Dia sadar kalau orang yang diurapi Tuhan jangan buat apa-apa dengan dia. Tapi hari ini kita lihat banyak sekali jemaat merasa diri terlalu hebat, lebih hebat dari hamba Tuhan. Bahkan orang hamba Tuhan yang tidak bagus, bahkan mencaci maki, gosip tentang hamba Tuhan yang tidak bagus. Itu yang terjadi. Belajar dari Daud. Daud tidak begitu. Daud sama sekali tidak demikian. Dia betul-betul menghargai seorang yang diurapi Tuhan. Dia diurapi Tuhan. Karena itu beta sudah mau bikin apa-apa dengan dia. Bisakah kita belajar seperti hari ini? Hamba Tuhan tidak ada harga sama sekali. Banyak orang yang melakukan hamba Tuhan dengan begitu buruk karena mereka merasa mereka lebih baik. Tapi tidak dengan Daud. Daud baik, ya baik lebih dari Saul. Tapi penghormatan kepada orang yang diurapi Tuhan begitu tinggi. Itu yang Daud lakukan terhadap Saul. Kita bisa belajar dari situ. Lalu kemudian kita lihat bahwa Daud menggambarkan Saul itu orang yang berdusta. Berdusta itu seperti apa? Lihat di dalam ayat 5. Saya punya kata-kata yang garis bawah. Dusta itu adalah apa? Orang yang mulutnya memberkati, tapi hatinya menurut. Itu dusta. Dusta adalah orang yang ngomong manis di depan kita, tapi hati dan ketika di belakang dia cuci maki kita habis-habisan. Itu orang-orang yang dusta. Dusta itu dia. Jadi Bapak Ibu yang suka mulut manis di depan tapi di belakang gosip orang, saudara sedang berdusta di hadapan Tuhan. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Dan Daud menggambarkan seorang Saul seperti itu. Dia raja besar, tapi dia raja yang suka berdusta. Dia punya mulut itu bilang memberkati, tetapi sebenarnya dia punya hati itu mengutuk. Dia sementara ngomong dengan saya baik-baik, tapi licik sekali rencananya jahat untuk membunuh saya. Itu yang terjadi. Jadi kita lihat bahwa dari bagian pertama, latar belakang mengapa Daud menulis ayat 62. Ini dilatar belakangi oleh satu situasi, dia lari dikejar-kejar oleh Saul. Dan kita bisa lihat bagaimana caranya Saul membunuh Daud. Pakai tangan sendiri, pakai orang lain. Tapi betul-betul Tuhan tidak menyerahkan Daud kepada Saul. Dan Daud betul-betul luput. Dan kita juga lihat bahwa ketika Daud punya kesempatan, Daud sangat menghormati Tuhan yang telah mengurapi orang itu. Dan dia tidak menyentuh sama sekali, bahkan tidak membunuh sama sekali, sekalipun dia punya kesempatan itu. Ya. Lalu apa kebenaran yang bisa kita lihat? Petik dari poin pertama, kita bisa lihat bahwa menjadi orang yang benar, orang yang takut Tuhan, orang yang cinta Tuhan, itu tidak berarti lepas dari masalah. Ingat, orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran seperti Daud, itu tidak berarti dia tidak ada masalah. Tidak. Jangan berpikir, oh dia baik-baik ya, kok saya tidak ya, kenapa kita dua begitu? Oh, ingat ayatnya. Tuhan menyatakan bahwa kita orang-orang Kristen. Daud saja mengalami tantangan. Itu berarti orang percaya di mana saja tidak ada jaminan hidup enak, hidup baik. Kebenaran yang kedua yang kita bisa belajar dari poin 1, bukan saja orang Kristen itu pasti ada masalah dalam hidup, tetapi juga firman Tuhan mengajarkan bahwa jangan sepenuhnya percaya kepada manusia. Percaya sepenuhnya kepada
Manusia bisa mengkhianati kita. Kita bisa jadi ular untuk orang lain. Kita bisa cari ular untuk orang-orang di sekitar kita. Itu bisa terjadi. Dan faktanya seperti itu. Daud mengalami itu. Untuk seorang Saul yang dianggap bapak, pemimpin yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi begitu. Berarti bahwa percaya itu kepada Tuhan itu utuh. Tapi kepada manusia jangan percaya 100%. Kenapa? Kita bisa dikecewakan kapan saja. Dan itu akan sakit sekali kalau kita sungguh-sungguh 100% percaya orang itu. Dan ketika kita dihianati, ketika kita dikecewakan, sakit sekali. Karena itu Tuhan ajar kita, percayalah kepada Tuhan 100%. Kepada manusia tidak boleh 100%. Ya. Lalu kemudian kita punya kebenaran juga ketika kita lihat di dalam poin pertama ini adalah jika Tuhan saja bisa dikhianati oleh murid-muridnya yang 12, yang Yudas itu bisa khianati Yesus. Persoalannya kita bisa dikhianati atau tidak? Bisa tidak? Bisa. Yesus saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Yesus itu dikhianati loh. Dari siapa? Bukan orang jauh. Orang yang dekat yang dia makan minum setiap hari dengan dia. Dikhianati. Itu fakta yang mengajarkan kepada kita bahwa kalau Yesus saja dikhianati, bahwa kita manusia ini kita bisa dikhianati kapan saja. Kalau kita tahu prinsip ini, membuat kita jaga diri, fokus kepada Tuhan, supaya ketika kita mengalami suatu pengkhianatan, fokus kita itu bukan manusia, kepada Tuhan. Sakit itu tidak terlalu dalam, tidak terlalu lama, tetapi selesai. Jadi itu kebenaran yang bisa kita lihat dari poin pertama, bahwa semua manusia tidak luput yang namanya tantangan, termasuk orang percaya. Jangan percaya kepada manusia itu 100%, percaya kepada Tuhan 100%. Kalau Tuhan Yesus saja bisa dikhianati, kita pun bisa dikhianati kapan saja. Belajar untuk hal itu. Yang kedua, kita belajar adalah tenang walau di tengah badai. Ini yang terjadi. Daud itu betul-betul tenang. Tadi di awal kita baca Daud takut, dia lari. Tapi kemudian dia betul-betul mendapatkan ketenangan. Ketenangan yang luar biasa yang dia dapatkan. Di dalam ayat 2 dan ayat ketiga dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang daripada jalan keselamatanku. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalimat ini sama bunyinya dengan di dalam ayat 6 dan ayat 7 yang juga salah satu ayat 6 adalah nats pembimbing kita tadi. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Ini saya ini nyanyian ya, Mazmur itu kitab nyanyian, kitab nyanyiannya orang Israel. Jadi kalau kita lihat baca Mazmur itu dalam bentuk nyanyian, kita tidak tahu dulu Mazmur ini dinyanyikan seperti apa. Tapi ini dalam bentuk nyanyian. Maka kalau kita baca ayat-ayat di dalam Mazmur ada seperti pengulangan, begitu. Baca kalimat, di sana ayat 1 muncul lagi di ayat 7. Habis itu dalam bahasa Inggris yang satu muncul lagi di bagian akhir. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini lagu, syair, makanya seperti diulang-ulang. Makanya ada penggalan satu kalimat yang sama, lalu ada cerita lain, kemudian berikut yang sama juga. Nah, itu kan begitu tuh lagu. Ada baitnya, kemudian ref itu yang menyanyi ulang-ulang. Makanya begini tuh Bapak tahu, ini artinya ulang, ref. Ya, ini artinya ulang, ref. Ya, itu ulang-ulang, sama juga. Jadi ayat 2 dan ayat 3 itu sama bunyinya dengan juga ayat 6 dan ayat yang ke-7. Penggalan kalimat, mari kita lihat lebih cepat ya. Penggalan kalimat, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu penggalan kalimat pertama di ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Apa artinya? Artinya ada